Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Malu TV. Kembali bersama saya KKD. Kali ini kita berada di pelataran SMA Negeri 1 Ternate dan tampak di belakang kita masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional. Ya, hari ini kita bersama Bapak Dr. Abdullah Abu Bakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Selamat sore, Pak. Selamat sore, waduh terlalu kaku saya kalau dipanggil Bapak nih. Terima kasih Kakak De. Saya baik. Baik pemirsa Malu TV, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan dunia pendidikan tentunya. Dan kita langsung saja Pak Kadis, saya panggil Pak Kadis saja biar Iya, ya iya, karena iya, iya. representasi dari acara ini ya Pak Kadis. Kita menyimak dari pemberitaan media lokal Maluku Utara, ada pernyataan Bapak yang menarik. Dalam upaya Bapak untuk mensukseskan program Ibu Gubernur, Ibu Shirley Chuanda Laos, terkait dengan pendidikan dan utamanya di pendidikan gratis. Di situ ada pernyataan tentang program yang seharusnya 100 hari dikejar, tapi belum 100 hari, mungkin sekitar 70-an hari sudah ada hasil yang signifikan. Kira-kira apa yang melandasi pernyataan Bapak, sudah sejauh mana pencapaian? Kakak De, terima kasih sudah mengkonfirmasi dinamika yang berkembang khususnya di dunia pendidikan. Alhamdulillah, sejak Ibu Gubernur dilantik tepatnya tanggal 20 Februari, Ya, ketika itu beliau lalu menegaskan tentang pendidikan gratis ya, dalam tempo 100 hari kerja. Dan oleh karena itu kami sudah di-drive oleh Ibu Gubernur dan Pak Wagub untuk total bekerja dalam kurun waktu tersebut. Dan sebetulnya kalau hitung-hitung secara faktual, itu per April kemarin itu sebetulnya sudah bebas uang komite. oh sudah. Jadi kalau launchingnya itu menjelang 70 hari pas bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tetapi sebetulnya Ibu Gubernur itu sudah mulai memastikan untuk pendidikan gratis, khususnya Ya, pembebasan uang komite bagi sekolah negeri dalam kewenangan provinsi itu sebetulnya sudah mulai pada 1 April kemarin. iya, Jadi relatif itu sekitar 40 hari lah begitu. tercapai ya. Kalau udah selesai, udah Luar dilaksanakan. Jadi sebetulnya tidak sampai 70, 40 hari kemarin itu Ibu Gubernur udah pastikan untuk Iya. uang komitenya gratis. Baik, jadi pemirsa, bukan 70 hari tapi 40 hari tercapai apa yang menjadi tujuan dari Ibu Gubernur dalam hari ini ya tentu di Pak kemudian Pak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Pak Kadis, dari program pendidikan gratis, kira-kira bisa dijelaskan program-program pendidikan gratis seperti apa saja yang diberikan kepada masyarakat? Oke, pertama berdasarkan arahan dari Ibu Gubernur untuk tahap awal dalam program pendidikan gratis ini yang kita cover sebagai kewajiban pemerintah Ya. itu membebaskan uang komite. Komite. Selama ini uang komite itu menjadi tanggungan masyarakat, dalam Ya. hal ini orang tua wali. Ya. Alhamdulillah berkat terobosan Ibu Gubernur dan Pak Wagub itu kita ambil alih menjadi kewajiban pemerintah. Jadi masyarakat dibebaskan dari uang komite, Ya. khususnya tahap awal negeri. Dalam kewenangan provinsi nanti kita akan susul pada tahap kedua di bulan Juli, yaitu sekolah swasta. Iya. Baik. Kalau kita berbicara tentang pembebasan biaya komite, tentunya berkaitan dengan anggaran. Ya. Diambil alih oleh daerah. Ya, Berarti betul. tentu ada konsekuensi anggaran ya Pak Ya. Kadis. Nah, saya ingin tanyakan, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira indeks persentase kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dari sisi anggarannya seperti apa? Iya, Maluku Utara. sebetulnya memang ini langkah yang cukup visioner dan berani Iya. oleh Ibu Gubernur, oleh karena beliau masuk itu sebetulnya kalau kita lihat siklus penganggaran APBD Sudah berjalan. itu sudah berjalan, Saya. tapi beliau cukup memiliki satu niat yang baik. Ya. Akhirnya kami diminta untuk melakukan semacam efisiensi di dalam belanja di Dikbud, melakukan efisiensi khususnya belanja-belanja tertentu yang mungkin masih bisa dipertimbangkan, dan itu yang kita relokasi. Realokasi ke belanja kebutuhan Bosda. Jadi memang ini penganggarannya itu bersumber dari hasil efisiensi yang ada di Dikbud, terutama untuk belanja-belanja tertentu seperti hal-hal yang bersifat administratif, umpamanya belanja alat cetak, kemudian juga perjalanan dinas, dan yang sebetulnya itu di tahap awal melalui Inpres sudah kita efisiensi, tetapi kemudian kita tambah lagi sehingga bisa mengsubsidi kebutuhan Bosda atau uang komite gratis. Jadi sumbernya dari
hasil efisiensi, khususnya terutama di dinas Dikbud. Dikbud. Baik, ini luar biasa pemirsa, sebuah terobosan visioner dari Ibu Gubernur, dan di lapangan adalah beliau Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, Pak Kadis kan kalau bisa dibilang belum terlalu lama ya menjabat dalam jabatan ini. Ya. Tentu dalam sebuah jabatan ada hal-hal yang Pak Kadis temui di lapangan. Kira-kira sepanjang perjalanan Pak Kadis dalam menahkodai Dikbud ini, temuan-temuan apa saja yang Pak Kadis temukan di lapangan terkait dengan dunia pendidikan di Maluku Utara? Apa ya? Sebetulnya sebetulnya ada sebetulnya sebagian dari refleksi nanti kita akan catatkan bahwa sepanjang 2 bulan kepercayaan yang diberikan kepada Ibu Gubernur kepada kami, memang yang paling penting adalah merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin tidak terlalu akomodatif, kooperatif dengan dinamika dan perkembangan. Itu yang secara pelan-pelan kita lakukan semacam treatment untuk merubah kebiasaan dan perilaku, terutama baik yang ada di lingkungan Dikbud sendiri maupun keluarga besar di lingkungan sekolah masing-masing, diantaranya kepala sekolah maupun dewan guru. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi kita mengakhiri pertemuan ini, tapi kita akan masuk lagi kepada hal yang mungkin menjadi bagian dari tupoksi Pak Kadis dalam melaksanakan visi misi Ibu Gubernur. Tentunya ada hal-hal yang tadi temuan-temuan di lapangan. Kita ingin bertanya kepada Pak Kadis, kira-kira dari temuan yang ada itu sejauh mana angka partisipasi pendidikan di Maluku Utara, dalam artinya angka partisipasi murni jumlah siswa yang sekolah sesuai dengan usianya ataupun di masyarakat setempat. Iya, pertama memang program sekolah gratis itu kan sebetulnya secara substansi itu memenuhi kebutuhan aksesibilitas pendidikan. Tetapi kalau kita periksa indeks angka partisipasi murni di SMA dalam usia bentang waktu SMK itu alhamdulillah angka partisipasi murni relatif baik lah, bagus. Sehingga memang ini semata-mata program ini untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Nah, ke depan saya kira pekerjaan yang paling besar harus kami kerjakan adalah mempertahankan atau mengendalikan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Dan ketika kita bicara tentang mutu, pasti soal-soal yang akan muncul diantaranya adalah kondisi sarpras atau infrastruktur sekolah, kemudian juga kondisi guru dan pendidik dalam ini, baik dari kapasitas atau kompetensi yang diukur dari kemampuan guru dalam hal ini secara akademik maupun profesionalitas dia, kompetensi sosial, ini yang harus kita lihat secara baik. Dan yang kedua saya kira yang kalau tidak penting bagi kepentingan guru adalah soal kesejahteraan. Nah, ini soal kesejahteraan ini sebetulnya memang kita masih mengandalkan insentif dari sertifikasi guru. Belum ada satu kebijakan yang mungkin bisa lebih dari daerah lagi yang lebih kuat yang mensupport kesejahteraan guru. Jadi semata-mata hari ini kita masih mengandalkan sertifikasi guru. Karena itu atas arahan Ibu Gubernur kami diminta untuk mengupayakan percepatan sertifikasi guru. Kalau berdasarkan data yang kita punya, sebut saja jumlah guru dalam kewenangan provinsi itu hampir kurang lebih 5.800 guru lah, 800-an guru. Dari jumlah itu 50% sertifikasi, 50% belum disertifikasi. Itu data kasarnya seperti itu. Sehingga memang sekarang Ibu Gubernur memerintahkan ke kami untuk bagaimana cara 50% yang belum tersertifikasi itu dilakukan akselerasinya, percepatan untuk pemenuhan sertifikasinya. Sehingga memang sekarang dalam DPA Dikbud kita juga mengalokasikan semacam upaya untuk percepatan dari pelaksanaan sertifikasi guru di Provinsi Maluku Utara. Berarti ini kabar baik bagi para guru ya? Insya Allah. Percepatan akselerasi untuk mendapatkan sertifikasi. Baik, terakhir Pak Kadis, dari tujuan dan harapan-harapan tadi, tentu ada sebuah pola yang akan diterapkan di Maluku Utara. Mungkin semacam role model untuk pendidikan Maluku Utara. Seperti apa yang akan dikembangkan oleh Pak Kadis dan harapan dari Pak Kadis untuk pengembangan dunia pendidikan sendiri di Maluku Utara ini? Sebetulnya kita sesungguhnya sudah punya modal. Modal itu ada guru-guru yang kalau kita lihat dari sisi kompetensi relatif sudah baik, kemudian sudah cukup berpengalaman dan sebagainya, sehingga yang penting itu sekarang adalah posisi dinas pendidikan sendiri yang harus berani keluar dari kebiasaan lama dia untuk menjadi
fasilitator bagi sekolah-sekolah itu. Iya. Jadi kita sekarang ini program kita, terutama di Dikbud, saya mengarahkan kepada teman-teman untuk lebih dekat ke sekolah, sehingga sekolah itu tidak merasa ada garis pemisah antara Dikbud dan sekolah. Tidak ada pola kemitraan atas bawah begitu. Oh ini Dikbud orang berada pada kelas yang superior dan sekolah di kelas bawahnya. Itu yang harus kita hilangkan, sehingga semakin mendekatkan Dikbud atau dinas pendidikan dengan sekolah, itu akan lebih mudah kita saling mendiagnosa masalah dan lebih mudah kita untuk mencari solusi. Karena semakin mendekatkan pola relasi antara Dikbud dan sekolah. Saya kira itu ke depan yang harus kita dorong sambil menciptakan iklim atau saya sering menyebut ekosistem sekolah yang lebih kondusif, sehingga akan menjamin proses pencapaiannya. Yang ketiga, saya kira tidak kalah penting adalah soal partisipasi masyarakat. Nah ini kita juga berharap partisipasi masyarakat ini juga jangan sampai begitu uang komite kita ambil atau kita cover ini, lalu masyarakat menjadi apatis terhadap semua hal. Ini mudah-mudahan tidak, sehingga kita pengen juga mendorong partisipasi masyarakat tumbuh di sekolah itu dengan berbagai cara yang lebih baik, termasuk diantaranya adalah soal penyikapan masyarakat atas dinamika yang ada di sekolah. Kita sering mendengar bahwa kalau ada masalah di sekolah, lalu di sekolah-sekolah tertentu di belahan lain, datang masyarakatnya melakukan komplain ke sekolah, memarah-marahi guru dan sebagainya. Nah, kita berharap di Maluku Utara itu diminimasi secara sedini mungkin dengan membangun relasi yang baik antara sekolah dan lingkungannya dan antara kami dengan masyarakat secara keseluruhan. Titik itulah sebetulnya kita harapkan pola partisipasi masyarakat. Jadi betul-betul masyarakat memberikan kontribusi terhadap iklim sekolah yang kondusif dengan cara-cara saling berkonfirmasi, klarifikasi dan sebagainya. Saya kira guru juga adalah manusia biasa, seringkali juga alfa di hal-hal tertentu, tetapi atas nama gurunya kita patut menghargai, menghormati dan menjunjung semua itu. Kalau bukan kita yang menjaga untuk guru-guru, siapa lagi? Padahal mereka menjadi tulang punggung bagian depan untuk pencerdasan bangsa dan pembentukan akhlak serta moralitas generasi muda kita di masa yang akan datang. Saya kira itu. Baik, pemirsa, demikian dialog kita pada sore hari ini, singkat tapi padat. Seperti biasa, Malu TV tidak membuat kesimpulan karena Anda menyaksikan sendiri. Kesimpulan kembali kepada Anda. Cuma satu hal yang paling penting saat ini adalah kesiapan beliau dan Ibu Gubernur untuk mensukseskan tujuan dalam bidang pendidikan, dan ini tercapai dalam waktu yang jauh dari yang diperhitungkan. Relatif dari apa yang ditargetkan. Baik. Terima kasih Pak Kadis, semoga sukses selalu dalam tugasnya. Semoga kita bisa dalam acara-acara yang lain. Siap. Terima kasih, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.